Pak Mandir bilang saya mengira kasus Antasari berhubungan dengan politik. Yang bisa diperjelas, yang dikira-kira hubungan dan politik apa? Kemudian mengapa Bapak bisa berkesimpulan seperti ini? Dan yang kedua, apakah ada bukti menyangkut ada kasus politik terkait dengan Antasari itu? Terima kasih Pak Mandir. Jadi dari keputusan Pengadilan Negeri sampai PT sampai Mahkamah Agung, ini kan Hakim yang Heri Swantoro, Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sudah istilahnya melanggar ya etika hakim dikarenakan tidak memperhatikan alat-alat bukti, tidak menghadirkan fakta-fakta di persidangan. Dan ini diperkuat dengan putusan dari Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Ini fenomena apa ini? Apakah sudah badan hukum kita itu sudah sedemikian diintervensi oleh pemerintah atau ada fenomena apa ini Pak Johnson melihatnya? Terima kasih. Jauh sebelum peristiwa itu, mereka sudah ada pertemuan beberapa kali. Jadi ketika itu namanya siapa? Jeffrey itu kan dulu punya hotel dan Jaya atau apa itu. Dulu Edo itu adalah satpamnya juga. Ketika itu Jeffrey menelpon Edo bahwa ada kerjaan. Lalu Edo menelpon Hendrik. Kemudian Hendrik menelpon adik saya. Lalu pertemulah mereka. Katanya ada orderan. Lalu bertemulah mereka di Ancol. Ketika itu Jeffrey lalu Sigit serahkan amplop. Oh, ada di situ. Kemudian ini tugas negara yang datang adalah Pak Wilardi juga dengan pakaian lengkap, pakaian polisi. Bahwa ini tugas negara. Jadi tidak usah takut. Kamu semua aman. Tugas negara. Kembali adik kita, tugas negara suruh bunuh orang. Ya. Tapi setelah itu lewat beberapa saat dia tiap hari hanya menangis. Karena dia mau mundur, kalau mundur dihabisin. Kalau mundur dihabisin. Akhirnya adik saya kabur ke kampung di Webalung, di Flores. Dibuntutin di sana. Mereka ada berapa orang ke sana, satu dihabisin di Adonara. Tidak bisa kembali lagi ke Jakarta. Dia kembali. Tiap malam dia menangis terus. Serahkan nanti kalau saya tidak ada lagi, titip istri dan anak-anak. Karena tidak bisa kembali. Dalam pertemuan terakhir sudah dikatakan bahwa senjata disiapkan oleh kepolisian. 1 minggu sebelum eksekusi, dibilang silakan siapa yang punya jalur untuk mendapatkan senjata, silakan itu dibeli, nanti duitnya diganti. Kebetulan adik punya teman, kebetulan orang Solor di Angkatan Laut yang di Gunung Sari. Orang Solor itu dia telepon, ada enggak punya jalur untuk bisa dapatkan senjata. Kemudian teman itu punya teman lagi. Datanglah dapatlah di Depok. Adik dari kantongnya sendiri keluar bayar 13 juta untuk senjata itu. Dia juga nggak tahu. Ternyata uang itu tidak dikembalikan. Kalau dia mau ini. Nah, di hari hanya mobil itu rental, dia yang membawa mobil Kijang. Sementara Daniel itu Pak, baru sebulan ada di Jakarta. Orangnya kurus kering, belum dibuat apa-apa. Baru sebulan di Jakarta dari kampung. Dan juga baru keluar dari tahanan karena apa ini? Narik-narik motor itu. Dari karena salah, dari kolektor kayak gitu. Jadi sama sekali tidak tahu apa-apa. Apalagi pegang senjata. Dan pada saat hari H itu, si Hendrik ada di satu tempat. Sementara Edo di kampung. Karena bapaknya lagi sakit. Adik saya bawa Kijang itu. Lalu ada beberapa satu motor lagi bawa si Daniel. Tapi ada satu lagi motor yang sampai sekarang hilang. Dia itu membonceng seorang yang berambut cepat. Yang sampai sekarang tidak tahu di mana. Tidak tahu. Jadi beruntungnya bahwa ketika Nasaruddin meninggal, sopirnya itu keluar, lalu teriak jika mereka diselamatkan. Kalau tidak semua dihabisin. Masyarakat datang, akhirnya mereka diselamatkan. Dan setelah mereka ditahan, Pak, kita ke Polda, saya katakan, kau omong jujur aja. Tapi begitu selesai kita pulang, mereka digebukin, dihajar habis, tidak boleh ngomong. Jadi mereka benar-benar mengalami penyiksaan ketika ditahan. Disaling di antara mereka tuh dihajar habisan. Jadi akhirnya apa? Ya sudah. Sekarang dia dihukum, di penjara, istri anak, uang yang ada di rekening lewat pekerjaan yang halal, semua diambil habis karena itu bagian dari pekerjaan. Dijanjikan waktu itu Edo dapat duit sedikit, belum dapat apa-apa karena setiap kali pertemuan Tuan dikasih juta untuk transfer pulang. Tetapi senjata tadi yang dia beli lewat temannya karena dijanjikan bahwa akan dikembalikan. Jadi sebelum peristiwa pembunuhan itu mereka sudah coba menabrak Nasaruddin.
Tapi tidak jadi. Di dalam mobil sudah disiapin parang. Saya kan, kenapa kalau hanya sekedar tujuan mematikan Nasruddin, santai saja dia kan, duit kamu dapat. Tapi diwajibkan harus pakai cara mundur, mereka dihabisin. Jadi sudah sebelum peristiwa pembunuh Nasruddin, sudah berbulan-bulan itu, 2-3 bulan sebelumnya adik tiap malam itu kerjanya hanya nangis. Kalau tidak dia minum, nangis terus bawa, tolong lihat. Karena tidak bisa mundur dihabisin. Jadi kira-kira itu saya mau sampaikan kepada beberapa Pak Alfons, mungkin itu bagian yang bisa digali atau bagaimana saya tidak tahu. Tetapi seperti Bang Johnson katakan itu bahwa ini adalah skenario politik juga bisa benar. Karena di bulan Januari sebelum itu Pak Antasari ikut dalam pertemuan di Lido yang dibuka oleh Pak Kapolri waktu itu, bahwa institusi di dalam kepolisian, 2 institusi yang paling korup adalah Reskrim sama Lantas. Dan Pak Antasari mau menjadikan kepolisian itu salah satu target. Dan waktu itu ada 2 Polda yang menjadi daerah contoh, adalah Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur. Saya kebetulan ikut dalam rapat di Polda Bangka Belitung dan itu disampaikan. Jadi kemungkinan itu ya jalur-jalur apa saja kita tahu. Tapi yang paling penting saya sebagai bagian dari keluarga dari yang Tarun Kerans itu dia ceritakan dari Daniel itu anak buahnya dia baru dari kampung sebulan. Jadi kan si Hendrik juga dari sana juga, betul lebih senior. Tapi Edo temanan. Jadi jaring jalurnya itu seperti itu. Jadi dia bilang bagaimana kami tidak percaya yang datang ini kombes, pakaian lengkap. Dan bilang aman, ini tugas negara. Kamu semua aman. Tapi ketika dia mau mundur, kalau mundur dia habisin. Akhirnya dia coba kabur. Di kampung juga dia tidak tinggal di kampung. Lari lagi ke gunung-gunung. Kan dia ikuti terus. Diikuti. Dan satunya meninggal dihabisin di Adonara sana, Pak Alfons. Iya. Iya. Oleh orang yang ikut dari Jakarta. Mereka ini. Iya, diikutin dari Jakarta. Termasuk juga satu yang hari itu di peristiwa hari itu dia bawa motor memboncengi yang rambut cepat dan itu tidak tahu lagi sampai sekarang, dia hilang. Tidak tahu. Karena dia yang di depan, dia bawa motor, yang bawa mobil itu adik saya nyetir, yang menghalang-halangi mobilnya Pak Nasruddin. Nah, supaya jangan lagi kencang. Lalu seolah-olah Daniel ini yang pegang senjata tadi, senjata mainan. Dia juga tidak tahu bunyinya apa. Kaget-kaget sendiri. Tapi begitu sopirnya Nasruddin kaget, teriak. Nah, itulah mereka semua diselamatkan. Nah, diselamatkan karena padahal skenario-nya setelah itu mereka dihabisi. Dan satunya hilang. Jadi yang bawa motor dengan yang itu sampai sekarang tidak tahu di mana. Itu kira-kira saya hanya memberikan sebagai yang agak tahu sedikit lah karena adik itu selalu mengeluh sebelum peristiwa itu terjadi.